Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persoalan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan seri pengajaran tentang akhir zaman untuk sesi yang ke-8 dengan tema perkawinan anak domba. Jadi tema hari ini adalah tentang perkawinan anak domba. Sekali lagi, tema kita untuk sesi yang ke-8 ini adalah perkawinan anak domba. Nah, terkait dengan hal itu, ya, saya mengajak kita untuk membaca Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 dikatakan demikian. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan inilah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Sekali lagi, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saya mulai dengan opening statement saya. Alkitab menyatakan bahwa suatu hari kelak, sesudah penghakiman dan pemberian pahala pada hari pemahkotan di tata pengadilan Kristus kepada orang-orang percaya, yaitu gereja, maka dilaksanakanlah hogamos to arnio, atau perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat 7-9. Peristiwa ini terjadi di surga. Sekali lagi, peristiwa perkawinan anak domba atau hogamos to arnio itu adalah satu peristiwa di masa depan yang akan terjadi dan pasti terjadi di surga. Alkitab tidak mencatat momentum, Alkitab tidak hanya mencatat momentum penting ini. Sekali lagi, Alkitab tidak hanya mencatat momentum penting ini, namun ada banyak gagasan tentang peristiwa perkawinan anak domba ini dalam Alkitab. Misalnya Rasul Paulus yang menyebutkan bahwa gereja adalah tunangan Kristus, 2 Korintus 11 ayat 2. Dan gereja adalah mempelai perempuan dari kepala gereja, yaitu Kristus, Efesus 5 ayat 23 sampai ayat yang 27. Nah, banyak bagian di dalam perjanjian baru menggambarkan hubungan antara Kristus dengan gerejanya dengan menggunakan gambaran pengantin pria dan pengantin wanita. Misalnya Yohanes 3 ayat 29, Roma 7 ayat 4, 2 Korintus 11 ayat 2, Efesus 5 ayat 23 sampai 33, dan Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Jadi sekali lagi Alkitab tidak hanya mencatat momentum penting peristiwa perkawinan anak domba, tapi juga ada banyak gagasan-gagasan yang disampaikan dalam Alkitab khusus oleh Rasul Paulus yang menunjukkan bahwa Kristus dan gereja ya adalah mempelai pria dan mempelai wanita. Jadi Alkitab banyak membicarakan mengenai perkawinan anak domba ini yang penyatuannya akan terjadi di surga suatu hari kelak. Nah, pernyataan Rasul Paulus mempertegas kenyataan penglihatan Rasul Yohanes dalam Wahyu 19 ayat 7 bahwa akan ada perayaan perkawinan anak domba di surga, di mana jemaat akan disambut oleh Kristus dalam kemegahan dan kemuliaan sebagai pengantin wanita yang suci. Semarak dan keagungan dari perkawinan anak domba ini dinyatakan dengan jelas dengan kalimat, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Wahyu 19 ayat 7. Ini adalah sebuah seruan ajakan kepada seluruh isi surga yang ada pada saat itu. Untuk apa? Untuk bersuka cita atas perkawinan agung anak domba tersebut, serta untuk memuliakan Kristus yang duduk di tahtanya. Nah, pada kesempatan ini agar dapat memahami dengan lebih baik apa itu perkawinan anak domba, maka saya akan menjelaskan secara ringkas dalam 5 pokok pikiran penting. Yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan apa itu perkawinan anak domba. Yang kedua, siapa saja partisipan peserta yang terlibat dalam perkawinan anak domba. Yang ketiga, bagaimana paralel fase-fase pernikahan dalam budaya Ibrani yang menggambarkan hubungan orang-orang percaya dengan Kristus. Yang keempat, kita akan bicara tentang sukacita pesta. Saya akan menjelaskan bagaimana begitu sukacita pesta perkawinan anak domba itu. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan anak domba Allah ya, sebagai raja di atas segala raja yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Kita mulai dari menjawab pertanyaan, apa itu perkawinan anak domba? Penulis kitab Wahyu mencatat bahwa suatu saat akan ada satu perkawinan. Sekali lagi, penulis kitab Wahyu yang sudah kita baca tadi
mencatat bahwa suatu saat di masa depan akan ada satu peristiwa perkawinan, yaitu perkawinan anak domba, Gamos atau Arnion. Namun tentu saja yang dimaksud di sini bukan perkawinan secara seksual jasmania, bukan perkawinan secara seksual jasmania sebagaimana manusia di dunia kawin dan menghasilkan anak. Mengapa? Karena perkawinan yang demikian tidak ada di surga. Maka di sini saya katakan ajaran Erastus Sabdono misalnya mengatakan akan ada perkawinan sesama orang percaya nanti di surga adalah salah. Hal ini jelas dari perkataan Yesus sendiri bahwa di surga tidak ada kawin dan mengawinkan karena kita semua akan hidup seperti para malaikat. Matius 22 ayat yang ke-30. Nah, jika demikian, apa yang dimaksud sebenarnya dengan hogamos atau arnio, perkawinan anak domba itu? Dalam pernyataan Yohanes di Wahyu pasal 19 ayat 7 ini. Istilah gamos atau perkawinan dipakai dalam ayat ini menunjuk kepada perkawinan yang bersifat rohaniah dan ilahi antara Mesias Kristus dengan gerejanya, kumpulan orang-orang percaya. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai mempelai pria, Yohanes 3:29. Sementara itu gereja digambarkan sebagai hegune auto atau mempelainya. Hegune, mempelai wanita. Hegune auto, mempelai wanitanya, mempelai wanita Kristus. Sekali lagi, ini bukanlah perkawinan dalam pengertian seksual jasmania, di mana semua orang percaya akan mengalami perubahan jenis kelamin mereka menjadi wanita, sehingga bisa menjadi mempelai wanita Kristus. Bukan. Jelas bukan seperti itu maksudnya. Ini adalah imagery atau gambaran yang menyatakan hubungan kesatuan, persekutuan, dan kasih Kristus dengan jemaatnya. Karena itulah tidak heran apabila Paulus memakai analogi hubungan suami istri ini untuk menggambarkan atau sebagai sebuah imagery hubungan Kristus dengan jemaat di Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan perkawinan anak domba, yaitu suatu gambaran yang menyatakan hubungan kesatuan, persekutuan, dan kasih Kristus dengan jemaat. Memang peristiwa pesta perkawinan itu benar-benar terjadi, tapi sekali lagi ini bukan perkawinan secara seksual jasmania, tetapi sebuah gambaran ya, dari sebuah perkawinan rohani dan bersifat ilahi antara Kristus yang menjadi satu dalam persekutuan dan kasih dengan jemaatnya. Nah, sekarang kita akan masuk yang kedua. Para partisipan perkawinan anak domba ini, siapa saja para partisipan perkawinan anak domba ini? Nah, pesta perkawinan modern memiliki beberapa partisipan. Misalnya pendeta, pengantin wanita, pengantin pria, gadis-gadis pengiring pengantin, pemuda-pemuda pengiring pengantin pria, gadis-gadis pengiring pengantin wanita, kemudian kerabat keluarga, dan para tamu undangan. Demikian juga perkawinan anak domba Allah juga akan memiliki partisipan. Nah, ada 4 partisipan inti dalam peristiwa perkawinan anak domba nanti. Yang pertama tuan rumah pesta perkawinan, yang kedua pengantin pria, yang ketiga pengantin wanita, dan yang keempat para undangan. Nah, kita mulai yang pertama, tuan rumah pesta perkawinan. Allah Bapa adalah tuan rumah dari pesta perkawinan anak domba ini. Ia adalah Bapa pengantin pria. Ia yang memilih pengantin perempuan. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Allah Bapa mempersiapkan perjamuan kawin dan mengirim undangan. Seperti yang Yesus ajarkan dalam sebuah perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Matius 22 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Jadi jelas di sini digambarkan bahwa seorang raja ini menggambarkan seorang raja yang akan mengadakan perjamuan untuk anaknya. Ini adalah sebuah perumpamaan yang menggambarkan Allah Bapa yang mempersiapkan perjamuan kawin bagi anaknya Kristus. Yang kedua, partisipan yang kedua adalah pengantin pria. Yesus Kristus adalah pengantin pria yang mulia dalam pesta perkawinan ini. Ia begitu mengasihi pengantin wanitanya sehingga berkorban dan menyerahkan nyawanya sendiri sebagaimana dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kurut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, sekarang yang ketiga, partisipan yang ketiga dalam pesta perkawinan anak domba ini adalah pengantin wanita. Gereja atau jemaat adalah mempelai wanita yang cantik tanpa cacat dan kurut, yang untuknya Yesus Kristus mempelai pria, ya, menguduskan dan
menyucikannya. Sebagaimana telah kita baca tadi dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Saat ini menurut Rasul Paulus, jemaat sedang ada pada posisi dipertunangkan dengan Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. Paulus katakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Yang ketiga, partisipan yang ketiga dalam pesta perkawinan domba inilah para undangan. Para undangan peserta perkawinan domba ini adalah orang-orang percaya perjanjian lama dan orang-orang percaya pada masa tribulasi. Seperti yang malaikat perintahkan supaya dituliskan oleh Yohanes, Rasul Yohanes, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Nah, sekarang setelah kita melihat siapa-siapa saja partisipan inti atau kunci di dalam pesta perkawinan anak domba nanti, kita akan melihat yang ketiga. Fase-fase pernikahan dalam budaya Ibrani ini akan menjadi sebuah paralel, ya, bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat. Telah dijelaskan di atas bahwa Alkitab banyak membicarakan mengenai perkawinan anak domba ini yang penyatuannya akan terjadi dalam surga suatu hari kelak setelah peristiwa pengangkatan gereja atau rapture. Namun jika kita berusaha menafsirkan perkawinan anak domba ini menurut adat budaya barat modern, maka kita akan kehilangan sebagian besar pengertian yang sebenarnya. Nah, supaya kita bisa mendapat gambaran yang jelas tentang hal ini, maka kita perlu memahami budaya perkawinan pada zaman Kristus dengan latar belakang budaya Ibrani. Pada zaman Yesus Kristus hidup di bumi, juga dapat dilihat di beberapa negara timur sampai saat ini tentunya, ada 3 fase utama dari perkawinan. Ada 3 fase utama dari perkawinan. Yang pertama, pemilihan dan pertunangan. Yang kedua, penjemputan dan penyerahan atau presentasi. Dan yang ketiga, perkawinan dan pesta perkawinan. Nah, namun yang terpenting adalah bahwa setiap fase-fase dari rangkaian upacara pernikahan kuno Ibrani tersebut, Israel kuno tersebut, memiliki paralel rohani pada hubungan orang percaya dengan Kristus. Karena memang latar belakang dari gambaran perkawinan anak domba yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 tadi, itu berlatar belakang dari gambaran perkawinan yang berakar pada budaya Ibrani. Nah, karena itu sekali lagi perlu bagi kita melihat fase-fase, 3 fase utama perkawinan di zaman Tuhan Yesus Kristus, ya, yang berakar pada budaya Ibrani tentunya. Karena Yesus adalah orang Yahudi. Fase yang pertama adalah fase pemilihan dan pertunangan. Langkah pertama dalam upacara perkawinan manapun adalah pemilihan seorang pengantin wanita. Di Israel kuno, ayah pengantin pria akan melakukan pemilihan resmi dengan masukan, konsultasi, dan dukungan dari istri, putra yang akan dinikahkan, dan kerabat keluarga tentunya. Nah, selanjutnya setelah pemilihan dilakukan, ayah pengantin pria menghubungi ayah pengantin wanita. Jika lamaran yang diajukan diterima, maka kedua keluarga membuat kontrak pertunangan yang mengikat secara hukum serta mengatur hal-hal yang terkait dengan pernikahan tersebut. Dalam hal ini tentu saja, ya, dalam hal tertentu, ini sama dengan pertunangan modern di masyarakat kita. Namun pada masa Israel kuno, kontrak ini jauh lebih formal dan sangat mengikat secara yuridis. Nah, kedua belah pihak mengukuhkan persetujuan pertunangan itu dengan 3 tindakan. Yang pertama, peneguhan komitmen lisan di depan saksi-saksi. Yang kedua, penyerahan uang pengikat. Dan yang ketiga, dokumen berupa kontrak tertulis. Ini adalah sebuah persetujuan kontrak yang mengikat kedua keluarga dan hanya dapat dibatalkan oleh kematian atau perceraian. Jadi memang benar bahwa masa Israel kuno kontrak itu lebih formal dan sangat mengikat secara yuridis. Nah, pasangan yang bertunangan telah dianggap akan menjadi suami istri. Karena itulah pelanggaran terhadap hubungan pertunangan tersebut dianggap sebagai perzinahan. Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Perlu diketahui, periode pertunangan dalam budaya Israel kuno berlangsung selama 1 tahun bagi perawan dan 1 bulan bagi janda. Selama masa ini, kedua keluarga melakukan persiapan untuk upacara dan pesta perkawinan. Setelah masa 1 tahun itu juga, mempelai pria akan mempersiapkan sebuah tempat tinggal di rumah ayahnya untuk dia dan pengantin wanita nantinya tinggal bersama. Sebagai tambahan, bagian penting lainnya dari proses pertunangan adalah pemberian hadiah pertunangan. Ada 3 bagian penting pemberian hadiah ini, yaitu 1 mahar atau mas kawin yang diberikan pengantin pria kepada ayah pengantin wanita. 2, ayah pengantin wanita memberi hadiah kepada putrinya yang akhirnya memberikan hadiah itu
kepada pengantin pria. Hadiah ini dapat termasuk pelayan-pelayan atau budak, tanah atau harga barang berharga, harta berharga lainnya. Dan yang ketiga, pengantin pria memberi hadiah kepada pengantin wanita yang disebut sebagai hadiah pengantin pria. Hadiah ini seringkali berupa perhiasan atau pakaian. Nah, fase pemilihan dan pertunangan dalam budaya perkawinan Israel kuno ini merupakan paralel rohani yang indah pada hubungan orang percaya dengan Kristus. Sekali lagi, fase pemilihan dan pertunangan dalam budaya perkawinan Israel kuno ini merupakan paralel rohani yang indah pada hubungan orang-orang percaya dengan Kristus. Seperti ayah pengantin pria memilih pengantin wanita bagi putranya. Demikian juga Allah telah memilih orang-orang percaya sebagai pengantin wanita bagi Kristus. Efesus 1:4. Saat ini kita, gereja, semua orang-orang percaya, kumpulan orang-orang percaya telah dipertunangkan kepada Kristus mempelai pria itu. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Kristus mempelai pria itu telah membayar satu harga untuk membeli mempelai wanitanya. Ia telah membayar harga dosa kita dengan kematiannya kepada Bapa, dengan cara dia mati di kayu salib. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Lebih jauh, Bapa telah memberi setiap orang percaya pada Kristus sebuah hadiah menakjubkan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang percaya sebagai jaminan. Efesus 1 ayat 13-14. Nah, setelah dipertunangkan kepada Kristus dan diberi hadiah Roh Kudus sebagai jaminan, arabon sebagai jaminan keselamatan orang percaya, itu mutlak terjamin, aman. Artinya keselamatan itu pasti, keselamatan itu terjamin, keselamatan itu tidak bisa hilang. Pengantin pria tak akan melanggar pertunangannya, dan Bapa tidak akan pernah mengambil kembali hadiahnya. Saat ini jemaat berada dalam tahap pertunangan dari jadwal Allah Bapa untuk perkawinan anak domba. Kita telah dipilih oleh Allah Bapa dan dipertunangkan kepada Kristus dan sedang menantikan kedatangannya untuk membawa kita menjadi pengantin wanitanya. Kita tidak tahu berapa lama tahap pertunangan ini akan berlangsung. Namun selagi kita menanti-nanti pengantin pria itu, kita harus menjaga diri kita murni, tidak bercacat celah secara rohani, selayaknya pengantin wanita yang saleh. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Nah, sekarang kita akan melihat fase yang kedua dalam perkawinan Ibrani kuno, Israel kuno, yaitu fase penjemputan dan presentasi atau penyerahan. Ketika periode pertunangan berakhir sesuai waktu yang telah ditentukan, tadi jangka waktu 1 tahun masa interval pertunangan sampai masa penjemputan ini, ya, pasangan yang bertunangan itu secara resmi akan dipersatukan sebagai suami istri dalam sebuah upacara presentasi atau upacara penyerahan. Pengantin pria akan berkata kepada ayahnya, Bapak sudah membuat ikatan perkawinan yang sah bagiku. Sekarang sudah tiba waktunya bagiku untuk menjemput pengantin wanitaku supaya ikatan itu terpenuhi. Kemudian sang bapak akan mengirim utusan atau pelayan-pelayan ke rumah pengantin wanita. Utusan tersebut membawa kontrak tertulis, menunjukkan kepada ayah calon pengantin wanita dan meminta supaya pihak wanita memenuhi isi kontrak tersebut, serta mempersiapkan pengantin wanitanya untuk dipertemukan dengan pengantin pria. Ketika pengantin wanita itu sudah siap, ayah pengantin pria akan memberitahu putranya, pergilah, nak, jemputlah pengantinmu dan bawalah dia pulang. Seringkali untuk menambah drama penjemputan ini, pengantin pria akan melakukan penjemputan pengantin wanita secara mendadak, secara tiba-tiba di malam hari. Pengantin pria yang sudah tidak sabar lagi akan meninggalkan rumah ayahnya, ditemani oleh sahabat-sahabatnya dalam suatu prosesi yang diiringi obor. Ia akan pergi ke rumah pengantin wanitanya. Begitu sampai di sana, ia mengumumkan bahwa ia datang untuk mengklaim, mengambil, menjemput pengantin wanitanya. Ketika pengantin pria masuk ke rumah pengantin wanitanya, maka ayah dari pengantin wanita akan menaruh tangan putrinya di tangan si pengantin pria sebagai tanda menyerahkan putrinya kepada pengantin pria ini untuk menunjukkan bahwa ia telah memenuhi kontrak dengan menyerahkan putrinya kepada pengantin pria. Nah, fase penjemputan dan penyerahan dalam budaya perkawinan Israel kuno ini merupakan paralel rohani yang indah pada hubungan orang-orang percaya dan Kristus. Suatu hari pada waktu yang telah ditentukan, Bapa akan memberitahu putranya, pergilah, jemputlah pengantin wanitamu dan bawalah dia pulang. Pada saat itulah Kristus akan datang dari surga di angkasa menjemput mempelai wanitanya. Pada saat itu disebut juga peristiwa rapture atau pengangkatan gereja, di mana gereja akan cut up, diangkat. Dalam peristiwa yang disebut dengan pengangkatan gereja, the rapture of the church, ya, Yesus akan menjemput mempelai wanitanya, itu gereja. Semua orang percaya, yaitu gereja, baik yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan, lalu akan cut up, terangkat, berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Dan kemudian dari sana, Tuhan akan membawa gerejanya untuk ke surga, ke rumah Bapa.
Nah, pengantin perempuan ini diserahkan kepadanya dengan cemerlang, mulia dan tanpa noda. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Pada titik ini Allah Bapa memenuhi kontrak resminya ketika ia mempertunangkan orang-orang percaya gereja dengan Kristus. Saat ini kita masih menanti-nanti fase penjemputan dan penyerahan dari perkawinan anak domba ini. Kita menunggu datangnya pengantin pria yaitu Kristus untuk menjemput dan menerima kita dengan tangannya sendiri. Kita menunggu untuk mendengar seruan tengah malam, mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang. Matius 25 ayat yang ke-6. Kita masih menunggu Yesus Kristus datang kembali di awan-awan di angkasa untuk menjemput kita dan membawa kita pada hari pengangkatan gereja. Saat itu dia akan membawa mempelai wanitanya ke surga, di mana dia telah mempersiapkan tempat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Pernikahan yang sesungguhnya terjadi dan berlangsung di surga sebelum kedatangan Kristus kedua kali di bumi, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Nah, sekarang fase yang ketiga dalam perkawinan dalam budaya Ibrani Israel kuno, yaitu fase perkawinan, pesta perkawinan. Setelah pengantin wanita diserahkan kepada suaminya, pengantin pria akan memimpin sebuah prosesi sukacita kembali ke rumah ayahnya. Pengantin pria itu kemudian akan membawa pengantin wanitanya bersamanya. Teman-teman pengantin pria akan menemani pengantin wanita dalam arak-arakan menuju rumah pengantin pria. Sementara itu sekumpulan wanita muda yang sedang menunggu saat prosesi itu lewat akan bergabung dalam perjalanan pulang. Wanita-wanita muda ini adalah sahabat pengantin wanita. Matius 23 ayat 1 sampai 13. Bandingkan. Nah, saat kembali ke rumah ayahnya, sebuah pesta telah disiapkan, di mana ayah pengantin pria telah mengundang sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga. Bandingkan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dalam peristiwa perkawinan di Kana. Selama pesta perkawinan, pengantin pria merupakan pusat perhatian. Selama pesta perkawinan, pengantin pria merupakan pusat perhatian. Ia adalah raja pada perjamuan perkawinan itu. Seorang pelayan setia atau sahabat karib keluarga mempelai pria akan memimpin pesta kawin tersebut yang biasanya berlangsung 1 sampai 7 hari atau bahkan sampai 40 hari sesuai dengan kemampuan kekayaan orang tua pengantin. Menolak undangan pesta perkawinan berarti mempermalukan keluarga yang mengadakannya. Bandingkan Matius 22 ayat 1 sampai 10. Nah, fase perkawinan dan pesta perkawinan budaya perkawinan Israel kuno ini merupakan paralel rohani yang indah pada hubungan orang percaya dengan Kristus. Alkitab menyatakan bahwa suatu saat nanti Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke rumah Bapa, di mana ia telah mempersiapkan sebuah rumah bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Setelah Bapa menyerahkan kita kepada pengantin pria itu Kristus, maka perayaan terbesar dalam sejarah akan berlangsung semarak di surga sampai kedatangan Kristus kembali ke bumi sebagai raja di atas segala raja untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Saya yakin bahwa kemeriahan pesta perjamuan kawin anak domba yang begitu semarak akan meluap dengan limpahnya sampai masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, dibawa ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ingat, lamanya pesta perkawinan di zaman kuno ditentukan oleh kekayaan ayah pengantin pria. Dan kita tahu ketika Kristus mengambil pengantinnya Bapa surgawi yang kekayaannya tak terbatas, akan menggelar pesta yang akan berlangsung bukan 7 hari, bukan 40 hari, tetapi selama 1000 tahun. Karena itu tidak heran apabila Yesus seringkali membandingkan kerajaan 1000 tahun dengan sebuah pesta perkawinan. Misalnya di Matius 8 ayat 11, Matius 22 ayat 1 sampai 14, Matius 25 ayat 1 sampai 13, Lukas 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana sukacita pesta perkawinan anak domba. Ini adalah bagian keempat yang ingin saya bicarakan. Sukacita pesta perkawinan anak domba. Telah jelaskan di atas bahwa pesta perkawinan anak domba merupakan perayaan terbesar dalam sejarah dan akan berlangsung semarak di surga sampai kedatangan Kristus kembali ke bumi sebagai raja di atas segala raja untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Bahkan semarak pesta perkawinan anak domba akan meluap dengan limpahnya sampai masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 19 ayat 7 menggambarkan kemeriahan pesta ini dengan ungkapan bersukacitalah dan bersorak-soraklah. Bersukacitalah dan bersorak-sorailah. Ini adalah ungkapan kegembiraan dengan menggunakan kata Yunani agaliao. Kata agaliao ini secara etimologis sudah ditemukan dalam literatur umum kaum Helenistik yang membagi dua istilah tersebut menjadi agalo yang berarti menghiasi atau memberi keindahan dan kata agaloma yang berarti memberi pengagungan atau memberi penghormatan tertinggi. Dengan demikian di dalam tradisi Helenistik, kata agaliao digunakan untuk mengungkapkan gagasan tentang sukacita besar yang diterima dalam pengagungan dan penghormatan.
Sementara itu dalam Septuaginta dan tradisi Yudaisme, istilah agaliao digunakan untuk menjelaskan pemberian pemujaan dan pengagungan tertinggi kepada Allah karena pertolongan serta karyanya yang maha agung. Secara tegas, kata agaliao ini menjelaskan kegembiraan ilahi yang layak hanya dimiliki oleh Allah. Bisa dibandingkan Yesaya 65 ayat 19. Dan orang-orang percaya diperintahkan untuk mengambil bagian dalam sukacita tersebut. Yesaya 12 ayat 6. Dengan demikian istilah agaliao ini digunakan untuk menggambarkan suasana sukacita agung yang diterima Allah atau sukacita yang diterima orang percaya sebagai akibat dari penghormatan tertinggi yang diberikan. Ayat rujukannya Mazmur 45 ayat 7, Lukas 1 ayat 44, Ibrani 1 ayat 9, dan Yudas 1 ayat 24. Selanjutnya di dalam perjanjian baru, istilah agaliao ini muncul sebanyak 11 kali. Dalam kitab Wahyu hanya digunakan satu kali, yaitu di Wahyu 19 ayat 7 yang kita baca tadi, yang menjadi ayat nas dasar kita membahas pesta perkawinan domba ini. Pada umumnya gagasan istilah tersebut diambil dari konsep perjanjian lama yang mengacu pada suasana kegembiraan atau sorak-sorai tertinggi yang dialami karena telah percaya dan melihat pertolongan serta tindakan penyelamatan Allah bagi bangsa Israel. Dan di dalam perjanjian baru, juru selamat yaitu Kristus akan melakukan karya penyelamatan tersebut ketika ia datang kembali untuk merealisasikan janji penyelamatan tersebut secara sempurna. Pada waktu itu setiap orang percaya akan menikmati sukacita dan sorak-sorai ilahi. Dengan demikian penggunaan istilah agaliao dalam Wahyu 19 ayat 7 sesungguhnya mengungkapkan suasana sukacita yang jauh melebihi sukacita yang dialami pada umumnya. Sukacita dan sorak-sorai inilah yang akan dialami setiap orang percaya sebagai mempelai wanita dari kepala gereja itu Kristus dalam kemeriahan pesta perkawinan anak domba di surga. Kebahagiaan tersebut belum pernah terjadi dan belum pernah dialami oleh siapapun yang hidup di luar Kristus di dunia ini. Sorak-sorai itu adalah milik Allah dan hanya dialami oleh Allah Bapa, Yesaya 65:19, oleh Kristus, Lukas 10:21, dan Abraham, Yohanes 8:25, serta jemaat, Wahyu 19 ayat 7. Di surga, tepat sebelum pesta perkawinan anak domba itu digelar, akan tampil terlebih dahulu sebuah paduan suara raksasa yang begitu megah, yang terdiri dari himpunan besar orang-orang percaya di surga yang menyanyikan pujian agung yang berjudul Haleluya, dikenali dengan sekarang ini nyanyiannya dikenal dengan judul lagu Agnus Dei, Haleluya, untuk mengelukan dan mengagungkan Kristus Sang Raja yang berada di tahtanya. Wahyu 19 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nyanyian penghormatan yang sama terus-menerus dikumandangkan dan menjadi pengantar untuk masuk ke dalam suasana mulia yang pesta anak domba Allah yang diwarnai dengan sukacita dan sorak-sorai. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang pakaian pengantin wanita. Satu pertimbangan utama setiap calon pengantin wanita dalam pernikahan pada umumnya adalah apa yang akan dipakainya pada upacara perkawinannya. Pengantin wanita akan menghabiskan banyak waktu berjam-jam untuk melihat-lihat pakaian pengantinnya, sepatu yang akan dipakai, kerudung yang akan dikenakan, dan semua aksesoris yang dimungkinkan untuk dikenakan. Demikian juga halnya dengan pengantin wanita dari anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 8 menjelaskan bahwa semua orang percaya yang hadir di pesta perkawinan domba itu akan mengenakan pakaian businos. Kata Yunani businos adalah kain lenan halus, yaitu dikaumai atau perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah yang dilakukan selama hidup orang percaya. Dimulai saat mereka percaya kepada Kristus. Inilah pakaian pesta yang akan dikenakan, yaitu kain lenan halus atau businos, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah selama hidup orang percaya sejak pengiringan mereka kepada Kristus. Perbuatan-perbuatan baik ini bukanlah upaya yang dilakukan untuk masuk surga. Karena untuk masuk surga hanya karena anugerah oleh iman dalam Yesus Kristus. Itu jelas Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Karena usaha apapun yang kita lakukan untuk masuk surga berdasarkan perbuatan tidak akan diterima oleh Allah. Kristus telah mati membayar harga yang lunas dan cukup bagi keselamatan kita. Namun, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menjadi businos. Ya, pakaian kain lenan yang akan kita kenakan suatu saat dalam pesta perkawinan anak domba. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini merupakan buah dari keselamatan yang kita terima dan diperhitungkan sebagai pahala kelak di tahta pengadilan Kristus atau di bema Kristus. Karena itu kita harus membuat diri kita siap sedia untuk menggunakan pakaian pesta pada hari perkawinan domba. Dan pakaian itulah perbuatan-perbuatan baik kita yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Pastikan
demikian kita semua akan mengenakan pakaian yang indah dari perkawinan anak domba itu dengan hidup bagi Kristus hari ini. Yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah anak domba ajaib. Kristus disebut sebagai anak domba ajaib di ayat bacaan kita tadi. Di mana gelar ini Kristus sebut anak domba, dan dia anak domba ajaib, di mana gelar ini disuruh kita payu yang ditujukan untuk Kristus adalah menggunakan kata Yunani arnion, yang berarti domba muda. Kata tersebut digunakan sekitar 30 kali dan hanya dipakai dalam kitab Wahyu saja. Karena itu istilah tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab lainnya di Perjanjian Baru. Secara khusus dalam konteks ini, penggunaan istilah arnion bertujuan untuk menjelaskan karya penebusan Kristus sebagai anak domba yang disembelih. Kristus menanggung dosa umat manusia yang sudah mencurahkan darahnya bagi dosa orang-orang berdosa. Bandingkan Yohanes 1:29 dan Matius 26 ayat 26 sampai 28. Namun menurut kitab Wahyu, Yesus bukan hanya digambarkan sebagai anak domba biasa, tetapi ia adalah anak domba ajaib. Karena dalam Wahyu 5 ayat 6, ia digambarkan sebagai anak domba yang bermata dan bertanduk 7. Penggunaan istilah arnion dalam konteks ayat ini secara khusus bertujuan selain untuk menjelaskan karya penebusan Kristus sebagaimana saya jelaskan di atas tadi, anak domba yang disembelih bagi penebusan dosa umat manusia, juga terutama istilah arnion ini dipakai untuk menyatakan tentang kemahakuasaannya. Karena itu, bukanlah kebetulan bahwa anak domba itu digambarkan bertanduk 7. Itu menyatakan otoritas dan keperkasaannya sebagai satu-satunya pemimpin yang berkuasa membuka gulungan kitab itu. Sebab dalam konteks kitab profetik, tanduk merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan. Misalnya Daniel 7 ayat 24 dan Wahyu 13 ayat 1. Sedangkan 7 mata menyatakan Roh Kudus yang diutus oleh Kristus kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Wahyu 1 ayat 4 dan Wahyu 4 ayat 5. Namun bukan 7 pribadi Roh Kudus, sebab Roh Kudus hanya memiliki satu pribadi. Yohanes 16 ayat 17. Dengan demikian gelar anak domba dalam konteks ini, Wahyu 5 ayat 5 sampai 6, hendak menyatakan tentang kemuliaan Kristus sebagai pribadi yang layak disembah. Gelar itu menunjukkan keperkasaan dan kekuasaan sebagai pemimpin yang sanggup menaklukkan seluruh bangsa dan pemerintahan di bumi. Karena itulah anak domba dalam kitab Wahyu senantiasa dipuja dan disembah oleh setiap makhluk. Bahkan ia ditakuti oleh seluruh penguasa dan segenap bangsa di dunia karena kemahakuasaannya. Bisa dilihat di Wahyu 5 ayat 8 sampai 9. Dari 13, Wahyu 6 ayat 16, Wahyu 7 ayat 9 sampai 10, Wahyu 15 ayat yang ketiga sampai 4, dan Wahyu 17 ayat yang ke-14. Kristus anak domba Allah dan sang penunggang kuda putih dalam Wahyu 19 ayat 11, inilah yang akan datang ke bumi sebagai raja di atas segala raja bersama dengan gerejanya. Wahyu 19 ayat 14, ia akan mengalahkan antikris dan pengikut-pengikutnya di Wahyu 19 ayat 19 sampai 20, dan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Wahyu 20 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Alasan Yohanes secara spesifik memakai istilah arnion dalam kitab Wahyu jelas ditujukan kepada Kristus untuk menyatakan dua hal ini. Pertama, menegaskan bahwa Kristus adalah Tuhan yang layak disembah oleh karena kekuasaannya yang membuka gulungan kitab itu. Dan yang kedua, menyatakan karyanya sebagai juru selamat untuk menebus seluruh suku dan bangsa bagi Allah, sehingga mereka menjadi imam dan raja yang akan memerintah di bumi. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Secara eskatologi, anak domba itu akan menjadi penguasa yang berhak menjatuhkan hukuman dan murka kepada penguasa dunia yang angkuh, yaitu antikris. Dalam Wahyu 6 ayat 16, Wahyu 17 ayat 14. Kristus anak domba Allah ini yang digambarkan Alkitab sebagai mempelai pria akan dimuliakan dan akan membawa jemaat untuk dimuliakan bersamanya sebagai mempelai wanita dalam pesta perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Sampai pada saat langit dan bumi yang baru anak domba itu senantiasa disembah oleh umatnya, bahkan dia tetap berkarya secara aktif sampai selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 22 sampai 23 dan Wahyu 22 ayat yang pertama. Sekarang closing statement saya. Ringkasnya, ketiga fase perkawinan dalam budaya Ibrani di atas dalam hal tertentu terlihat paralel secara rohani dalam menggambarkan hubungan antara Kristus, mempelai pria itu, dan gereja yang mempelai wanita Kristus. Allah Bapa yang penuh kasih dan berdaulat telah memilih orang-orang untuk diselamatkan dan menjadi bagian dari gereja, mempelai wanita Kristus. Sementara itu, Kristus, sang mempelai pria, ada di surga, mempersiapkan sebuah tempat bagi mempelainya untuk tinggal di rumah Bapanya. Bisa dilihat Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Ini adalah fase pertama, paralel. Yang kedua, suatu ketika Kristus akan datang untuk mempelai wanitanya pada saat pengangkatan gereja rapture. Saat itu dia akan membawa mempelai wanitanya ke surga, di mana dia telah mempersiapkan tempat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3.
Pernikahan yang sesungguhnya terjadi dan berlangsung di surga sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Wahyu 19 ayat 11-19. Selanjutnya perjamuan kawin anak domba akan diselenggarakan setelah kedatangan Kristus yang kedua. Tampaknya akan berlangsung dalam jeda waktu 75 hari antara kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi sebagai raja di atas segala raja dan awal kerajaan 1000 tahun. Bandingkan Daniel 12 ayat 11 dan Matius 22 ayat 1 sampai 4. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, kemeriahan pesta ini akan meluap dengan limpahnya dalam kerajaan 1000 tahun. Catatan jeda waktu 75 hari ini akan saya jelaskan pada kesempatan lainnya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, jadi pada suatu ketika memang pasti akan terjadi apa yang disebut dengan peristiwa pesta perkawinan domba. Ini terjadi setelah pengangkatan gereja, yaitu tepatnya setelah pengangkatan gereja mempelai Kristus itu akan diperhadapkan di tahta pengadilan Kristus untuk mendapatkan pahala. Dan perbuatan mereka ini akan dijadikan sebagai pakaian lenan halus yang akan dipakai nanti dalam pesta perkawinan anak domba. Ketika saya berbicara tentang mempelai pria, mempelai wanita, atau tentang pesta perkawinan anak domba, pengantin Kristus, maka saya tidak sedang mengajarkan ajaran mempelai, tidak sama sekali. Tapi di dalam sistem eskatologi premilenialisme, pretribulasi, salah satu peristiwa penting yang dicatat dalam Alkitab di akhir zaman nanti suatu ketika adalah peristiwa pesta perkawinan domba. Jadi ini bukan kabar mempelai atau ajaran mempelai, tapi ini adalah bagian dari keyakinan ajaran eskatologis premilenialisme pratribulasi. Ini yang bisa saya bagikan. Ya. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.